Halo semua, balik lagi di Cermat episode 2. Jadi di video kali ini gue mau ngebahas soal cara optimal mengatur waktu kerja dan belajar dengan aplikasi time tracking Clockify. Jadi buat kalian yang pengen tahu caranya mengatur dan mengoptimalkan waktu lebih baik, tonton videonya sampai habis ya. Oke, so perkenalan, nama gue Agung Sundoro. Gue adalah seorang programmer, tech savvy, and content creator. Anyway, di bawah itu ada website gue, agung2001.github.io. Oke, jadi kalau mau lo pengen tahu lebih banyak soal gue, lo bisa masuk ke website gue. Di situ banyak banget, ada semua sosial media gue ada di situ, jadi lo bisa follow gitu. Oke, so lanjut aja. Oke, jadi cermat. Cermat adalah cerdas main teknologi. Ini sebenarnya ala-ala gue aja ya sih. Intinya adalah ini adalah playlist yang gue pengen sharing soal aplikasi-aplikasi yang ada di luar sana. Karena menurut gue kayaknya belum ada deh kayak YouTuber-YouTuber yang ngebahas spesifik soal aplikasi-aplikasi atau mereview aplikasi yang model kayak gini gitu. Kemarin di episode 1 gue udah ngebahas soal Obsidian. Dan itu adalah aplikasi yang sampai sekarang gue pakai banget gitu. Itu untuk linking your thinking gitu, untuk ideations, mind mapping dan segala macam. Jadi kalau belum nonton lo bisa tonton lagi soal Obsidian gitu. Intinya adalah gue di playlist ini gue pengen memperkenalkan teknologi-teknologi untuk orang awam ya, buat non tech savvy gitu. Kalau untuk yang tech savvy mungkin nanti gue akan bikin playlist lain lagi gitu. Oke, so itu aja soal cermat. Jadi yang belum subscribe ya anyway. Oke, so kita lanjut langsung ke materinya aja. Oke, so pertanyaannya gini. Kenapa sih kita harus tracking waktu kita gitu? Kenapa men-tracking waktu kita itu penting gitu? Menurut gua berdasarkan pengalaman pribadi ya, jadi ada 3 hal yang kemudian jadi menarik atau penting untuk dilakukan saat kita mau memanage waktu kita gitu. Yang pertama adalah keuntungan kita dengan kita tracking waktu kita adalah yang pertama kita bisa meningkatkan time management kita gitu. Jadi kalau kita melakukan time tracking seperti kayak gambar di grafik di sebelah ini, lo bisa lihat bahwa ini adalah result atau grafik time tracking gue selama 1 minggu ya. Sebenarnya di sini kayak ada projectnya, cuman intentionally gue hilangin karena gue nggak mau orang lihat soal project apa yang gue kerjain gitu ya. Itu sedikit confidential gitu. Jadi intinya adalah dengan cara lo mengetrack waktu lo bisa tahu nih waktu lu tuh habisnya kemana aja. Dan dengan cara lu tahu habisnya kemana aja, lu bisa mengimprove tuh time management lu. Misalnya, oh gue ternyata terlalu banyak main nih di sini. Misalnya gue ini sini di dalam grafik tersebut juga gue kayak masukin berapa jam gue main musik, berapa jam gue ya hangout sama temen gue bahkan masukin sampai sedetail itu gitu. Jadi gue nggak untuk bisa improve time management gue jadi bisa lebih baik. Yang kedua adalah increase productivity. Nah, dengan cara again lu nge-track waktu lu bisa memilih nih tas-tas mana aja yang kira-kira menurut lu produktif. Misalnya baca buku atau belajar hal-hal tertentu. Nah, lu bisa tuh dengan cara nge-track waktu lu bisa nge-boost productivity-nya itu. Lu bisa mengalokasikan waktu lu gitu dengan cara lu nge-track waktu lu gitu. Jadi kayaknya gue kurang nih baca buku, gue kurang 3 jam minggu ini gitu. Karena lu tahu, karena lu nge-track waktu lu, jadi lu bisa improve lagi. Lu bisa bikin target untuk spesifik activity dalam kehidupan lo yang produktif gitu. Yang ketiga adalah accurate resource planning. Nah, ini berhubungan sama tim pekerjaan sih. Jadi kalau gua biasanya gitu ya, kalau misalnya saat bekerja itu gua sebelum bekerja tuh gua kayak bikin strategi dulu gitu. Gimana caranya gua mengeksekusi pekerjaan-pekerjaan tertentu gitu. Nah, misalnya gue dikasih suatu task nih, analoginya aja ya, karena programmer itu kan agak cukup kompleks ya. Analoginya gini, misalnya ya, gue disuruh bikin nasi goreng gitulah, ya kan. Nah, ketika itu gue pertama kali gue nge-track waktu gue kan untuk satu spesifik project, kayak misalnya projectnya bikin nasi goreng itu gitu. Gue nge-track waktu gue. Nah, ketika terus berjalan misalnya gue track waktu gue tersebut, akhirnya kan gue bisa gue tahu kan untuk satu project tertentu itu untuk bikin nasi goreng tuh kira-kira ternyata gue harus menghabiskan waktu
200 jam untuk bikin nasi goreng gitu kan. Nah, dengan cara kayak gitu, akhirnya nanti kalau misalnya gue disuruh lagi bikin nasi goreng, gue bisa bilang ke klien gue atau ke bos gue bilang, Gung, coba dong bikin lagi nasi goreng gitu. Misalnya nasi gorengnya cuman kecapnya jangan banyak-banyak misalnya gitu. Kecapnya dikit aja. Nah, dengan gue tahu waktu yang gue spend sebelumnya, gue bisa bilang ke bos gue, oh ini waktunya kira-kira kalau kecapnya segini, gue bisa selesaikan dalam waktu misalnya 170 jam, 180 jam. Jadi gue bisa mengalokasikan atau bisa membuat planning atau strategi yang akurat berdasarkan dari past performance gue dari project tersebut gitu. Nah mungkin ini agak kompleks ya. Cuman intinya gitu, gue bisa membuat suatu planning yang akurat gitu dengan cara gue melakukan time tracking. Makanya kenapa ini sangat penting gitu buat kita. Jadi yaitu tadi, itu 3 alasannya, yaitu improve time management, 2 increase productivity, sama yang ketiga adalah accurate resource planning. Kayak gitu sih. Oke, so jadi kita udah tahu sekarang kenapa kita harus nge-track waktu kita gitu. Terus lanjutannya adalah, dan menurut gue sebenarnya ada banyak ya aplikasi-aplikasi time tracking di luar sana. Tapi yang gue personally pakai itu adalah Clockify. Clockify adalah aplikasi time tracking gitu. Dan ini udah banyak banget fiturnya. Oke, so jadi gue kasih introduce dulu soal Clockify. Clockify is a popular time tracking software and productivity tool designed to help individual and team manage their time effectively. Jadi intinya lu bisa lihat dari deskripsinya juga udah jelas. Jadi Clockify itu adalah time tracking app yang tujuannya untuk meningkatkan productivity tool sama manage waktunya. Jadi lu bisa, use case-nya adalah di bawahnya juga lu bisa baca juga, increase working nge-track working hour, menganalisa productivity, dan juga mengoptimalkan penggunaan waktu gitu dengan menggunakan aplikasi Clockify ini kayak gitu. Dan the rest of description lu bisa baca sendiri ya gitu. Terus lanjutannya, fitur-fitur yang ada di Clockify apa aja sih? Anyway, yang akan gue tunjukin di video ini Clockify versi gratis ya. Tapi kalau misalnya lo emang suka banget sama aplikasinya, lo bisa beli versi berbayarnya, dan itu punya banyak lagi keuntungan-keuntungan atau feature lagi yang lebih banyak. Yang gue bahas di sini adalah yang versi gratisnya ya. Oke, jadi di Clockify sendiri ada 10 fitur yang menurut gue cukup keren ya di dalam Clockify. Yang pertama adalah time tracking. Udah pasti dong, aplikasi time tracking kalau nggak ada time trackernya itu kan buat apaan kan gitu. Itu yang pertama, time tracking. Yang kedua, unlimited project and task. Jadi Clockify ini fully gratis gitu ya. Cuman ya limited kalau lu mau ada aplikasi. Jadi kalau di bahasa anak IT kita nyebutnya itu freemium ya. Jadi ada kalau lo mau additions feature tertentu lo harus bayar gitu. Cuman lu bisa daftar dan ini gratis gitu. Jadi yang kedua adalah unlimited project and task. Jadi lu bisa bikin project sebanyak apapun dan task sebanyak apapun gratis. Yang ketiga, fitur reporting yang tadi gua kasih lihat di slide sebelumnya. Itu ada grafik gua selama 1 minggu, lu bisa lihat itu. Oke, kita balik lagi ya nih. Nah, ini adalah salah satu bentuk grafnya ya. Graf Clockify-nya yang keren banget menurut gua gitu. Jadi reportingnya tuh dia bisa kasih lihat waktu lu spend untuk specific project tertentu, dan juga secara detail per hari itu lu spending waktu tracking tuh berapa jam gitu. Jadi kayak gitu, fitur reporting yang cukup keren, team collaborations juga. Jadi di Clockify juga ada yang namanya workspace. Jadi di Clockify itu lu nggak cuma bisa bikin atau nge-track waktu keseharian lo doang gitu. Lu juga bisa bikin workspace baru yang bisa lu pakai untuk misalnya tracking waktu bareng sama teman gitu, atau tracking waktu bareng untuk kalau misalnya spesifik pekerjaan sama kolega lu gitu, buat kerja bareng spesifik project. Lu bisa juga bikin workspace baru gitu. Jadi untuk team collaboration ini keren. Yang kelima, mobile apps sudah pasti ya. Udah kebanyakan aplikasi sekarang semua udah ada mobile apps-nya. Yang keenam, browser extensions. Nah, ini keren juga. Jadi kalau misalnya Clockify itu kan sebenarnya web-based app ya. Aplikasi yang berbasiskan web gitu. Cuman dia ada mobile apps-nya juga yang bisa lu pakai on the go. Terus juga ada browser extensions. Nah, browser extensions ini
berguna banget kalau misalnya lu apa namanya kerjanya misalnya marketing atau apaan gitu. Daripada lu buka tab banyak, lu bisa pakai browser extension untuk play pause time tracking lu. Jadi bisa lebih cepet gitu dengan cara menggunakan browser extensions ini gitu. Yang ketujuh adalah Pomodoro timer. Gue personally nggak pakai ini ya, Pomodoro timer. Jadi gue biasanya kalau nge-track time ya udah nge-track aja gitu. Nah, cuman kalau misalnya lu mau pakai Clockify untuk Pomodoro juga sebenarnya bisa gitu. Yang kedelapan, manual time entry. Jadi misalnya kalau waktu lu di Clockify itu bermasalah, misalnya lu lupa gitu. Lu udah ngeplay nih apa namanya time tracking lu, terus tiba-tiba lu lupa matiin gitu. Nah, terus lu bisa edit nih time trackingnya, lu bisa edit gitu. Oh, ini kerjanya sebenarnya cuma 2 jam, 3 jam, lu bisa edit gitu. Yang kesembilan, dashboard juga ada. Ya tadi tampilan yang di grafik itu sebenarnya mirip-mirip kayak gitulah dashboard gitu. Jadi ada grafiknya segala macam untuk nunjukin waktu lu tuh habis kemana aja gitu. Nah, terus yang ke-10 ada integrasi juga. Ya, ini buat advanced users ya. Jadi misalnya lu mau integrasi ini ke aplikasi tertentu, lu juga bisa. Kalau di kantor gue biasanya kita pakai U-Track gitu kan. Nah, ini biasanya diintegrasiin ke U-Track gitu. Jadi saat kita melakukan pekerjaan tertentu, kita bisa nge-track waktu kita untuk spesifik pekerjaan tertentu. Oke, so itu sih introductions buat Clockify. Jadi langsung aja kita hands on Clockify ya. Oke, jadi kita start dulu dari websitenya dulu untuk bisa akses Clockify. Jadi pertama kita harus daftar dulu ya, pasti. Jadi websitenya ada di clockify.me. Ini bisa lo lihat websitenya. Nanti gue akan taruh juga di deskripsi websitenya. Jadi ini tampilan website utamanya ya. Jadi Clockify is the most popular for free time tracking for teams gitu. Jadi ya ala-ala aja ya. Terus ini ada banyak fitur-fiturnya segala macam, mereka promosiin. Tapi yang paling keren menurut gua nih ada di tampilan-tampilannya juga. Nih kalau di handphone tampilannya kayak gitu. Yang paling penting adalah $0, artinya free forever. Ini yang paling keren. Jadi aplikasi ini totally free. Kita mau pakai aplikasi ini buat apaan aja sih, terserah sih. Kita mau pakai buat tim segala macam itu boleh-boleh aja. Buat personal juga bisa juga gitu. Jadi Clockify ini sangat sangat keren lah aplikasinya. Terus kalau lo mau lihat lebih spesifik soal feature-featuresnya juga lo bisa lihat di sini featuresnya. Ada cukup lumayan banyak feature-feature tuh. Lebih detail mungkin kalau di video ini gue nggak akan secara detail atau spesifik ngejelasin fitur satu-satu ya, karena nanti akan lama banget videonya gitu. Cuman ya lu bisa lihat lah di sini fiturnya ada banyak banget, integrasinya juga banyak banget kayak gitu. Terus ini juga kalau misalnya lu biasa kerja pakai desktop ya, misalnya lu pakai Windows, Mac atau Linux terserah lah ya, itu juga lu bisa download juga sih aplikasinya di sini. Lu bisa download untuk Mac, Windows atau Linux gitu. Jadi kalau gue di Mac, to be honest ya, gue nggak terlalu suka pakai Clockify yang versi Mac-nya karena menurut gue aplikasinya jelek banget sumpah. Ini kalau lu programmer dan ya itu buggy banget lah, banyak banget bugnya di aplikasinya gitu menurut gue. Jadi gue males pakai ini, akhirnya gue jadi cuman pakai web base doang. Jadi setiap kali gue mau nge-track waktu gue ya buka websitenya, habis itu gue nge-track waktu gue di situ gitu. Jadi ya ini informasi aja ya, jadi lu bisa download, ini udah banyak banget platformnya yang disupport dan ya segala macamnya lah. Oke, so ini jadi tampilannya, sederhana banget tampilannya. Terus jadi kita langsung aja daftar. Jadi kalau lo mau daftar tinggal lo bisa either pencet sign up free atau login. Gue bisa pencet login aja kalau mau daftar, tinggal pencet. Abis itu klik continue with Google gitu ya. Lo kan setiap orang, gue yakin deh zaman sekarang siapa sih yang udah nggak punya Gmail, pasti semua orang punya Gmail kan. Udah tinggal continue with Google aja, terus lo udah bisa masuk ke dalamnya. Oke, setelah lo daftar, kemudian tampilannya utamanya dia akan munculin kayak gini. Jadi ini UI-nya atau user interface-nya tuh bentuknya kayak gini gitu. Jadi di sebelah kiri seperti biasa ada navigation bar. Jadi di sini adalah menu-menu utamanya atau fitur-fiturnya yang ada di Clockify. Again ini free, totally free. Kalau misalnya lo mau upgrade, di kanan atas juga ada tombol upgrade, jadi lu bisa upgrade. Misalnya lu suka banget sama aplikasinya dan lu butuh fitur-fitur lanjutannya, lu bisa pencet tombol upgrade. Nah, di sini
ini workspace gua ya. Jadi kalau misalnya lo mau bikin workspace baru, lo juga bisa pencet. Ini intentionally gua nggak pencet karena ini ada banyak project-project kerjaan gue yang lain gitu. Jadi ya kayak gitu. Terus di bagian sebelah kiri lu bisa juga toggle navigation bar-nya. Cuma tinggal klik kayak gini. Kalau misalnya menurut lu terlalu misalnya lu kerja di laptop terlalu kecil, lu bisa toggle jadi lu punya tampilan atau layar yang lebih besar gitu untuk ngelakuin time tracking gitu. Terus oke, udah ya di sini seperti biasa atasnya ini di headernya ada logo Clockify, terus ini ada workspace kalau mau mengatur workspace di sini. Jadi kalau mau bikin workspace baru untuk tim lu, untuk spesifik project tertentu, lu juga bisa melakukan itu. Tinggal klik aja nanti create new workspace. Ini ada help-nya, ada notifications, dan ini ada menu gua, setting dan segala macam. Ini support juga dark theme gitu. Terus oke, jadi kita langsung aja ke sebelah kiri. Ini di sini ada beberapa fitur-fiturnya yang cukup keren. Ada time tracker, calendar, dashboard, reports, project, team, client, stack, and settings. Oke, kita akan bahas atau start dulu dari yang time tracker ya. Jadi sebenarnya ini aplikasinya menurut gua sangat amat sederhana ya. Jadi lu cuman tinggal caranya untuk melakukan time tracking ya. Lu tinggal di sini, lu ketik apa yang lu sedang lakuin. Misalnya gue sekarang lagi bikin YouTube video. Berarti gue tulis creating a YouTube video. Atau bisa juga gue bilang producing content gitu. Terserah lu sih, lu mau kasih namanya apaan terserah. Setelah lu tulis nama aktivitas yang lu kerjain, habis itu nanti kita bisa set project juga, cuma nanti habis ini ya. Lalu habis itu lu bisa tinggal pencet tombol start, ceret, udah selesai, sesederhana itu gitu. Jadi lu tinggal inilah caranya lu untuk melakukan time trackingnya lu gitu. Jadi terus kalau lu udah selesai, lu udah tinggal pencet stop, selesai. Nah, nanti dia akan masuk ke sini gitu. Lu akan kelihatan di sini waktu lu selama lu producing konten tuh kira-kira berapa lama. Again, ini akan sangat bermanfaat. Nanti gua akan kasih lihat ketika lu pekerjaan ini lu lakukan secara akumulatif, lu akan bisa lihat gitu grafiknya gitu, grafik aktivitas pekerjaan lu atau waktu lu tuh bisa terlihat secara detail gitu nanti di grafik. Oke, jadi caranya kayak gitu ya, simple banget, cuman kayak gitu doang gitu. Nah terus kalau misalnya lu mau ngehapus, misalnya gue salah nih, kayak gitu misalnya ini harusnya nggak di sini gitu, jadi lu tinggal pencet, lu bisa duplicate kalau misalnya pekerjaan ini sebenarnya ada dua kali gitu, misalnya di pagi hari sama di malam hari itu. Ini untuk manual ya. Lo bisa juga delete gitu, delete ya udah, delete, hapus, cepret, hilang deh ya kan, cuman kayak gitu doang. Oke, gue akan coba lagi producing content. Kali ini gue mau masukin dengan cara manual ya. Jadi gini, pencet, lo bisa juga pencet tombol enter ya. Gue bisa pencet tombol enter secara langsung, jadi dia akan otomatis nge-start. Nah, terus misalnya melakukan manually masukin time tracking juga bisa. Misalnya lu kira-kira gitu, kerjanya 2 jam gitu. Cuman lu lupa masukin time tracking lu bisa tinggal masukin aja judul pekerjaan lu, habis itu lu start timernya, lu stop. Nah, ketika udah masuk ke sini, lu bisa atur nih jamnya. Misalnya lu kerja atau lu ngapain kayak gitu, baca buku atau producing konten kayak gini, misalnya dari jam 6 pagi sampai jam misalnya 9 pagi ya kan, 06:09 AM. Jadi dia akan otomatis keluar nih, oh gua kerja hari ini tuh 3 jam gitu. Jadi ini caranya untuk melakukan manual input time tracking di Clockify kayak gitu. Terus selanjutannya di sini ada project, tag, sama billable. Nanti gue akan bahas itu dulu ya, satu-satu kita turun ke bawah dulu. Oke, terus di sini ada calendar. Calendar ini, to be honest, gue jarang banget sih pakai kayak ginian ya, asli. Gue jarang pakai kalender ini. Cuman lu bisa juga, jadi kalender ini tuh sebenarnya fungsinya again sih buat buat ngeliat jam kerja lu gitu. Kalau tadi yang di sebelumnya di slide gue udah kasih lihat soal
apa namanya grafik ya. Kalau gue sih biasanya sih lebih ke arah ngeliatin secara grafik ya. Gue nggak kayak gini gitu. Oh, gue ngelihat kalau mau menganalisa performance gue gitu ya. Gue nggak jarang banget ngeliatin kalender. Oh, gue kerja di sini 3 jam, 4 jam ya. Tapi sebenarnya lu bisa juga sih lewat kalender ini untuk apa namanya menganalisa performance lu. Cuman kalau gue personally gue jarang banget pakai kayak ginian gitu sih. Jadi di kalender ya kayak gini. Terus oh ya ini ternyata bisa juga nih, gue baru tahu. Bisa juga lo masukin time and date entry secara manual di kalender gitu. Ya dicoba-coba aja ya. Gue nggak mau terlalu detail karena ini salah satu fitur yang jarang gue pakai. Terus habis itu ada dashboard, reports, project, team, clients, and text. Ntar dulu ya, sebelum masuk ke situ kita ke setting dulu deh. Karena kan kita tadi lagi ngebahas soal project and text di time tracker, kita masuk dulu ke settings. Jadi ini aplikasinya sederhana banget sih. Jadi lu bisa lihat nih setting-settingnya di sini ada banyak dan segala macam, dan di situ ada beberapa fitur-fitur juga yang pro kalau lu mau upgrade, misalnya buat laporan klien dan segala macam lah gitu. Nah, terus gue ya di sini juga ada workspace settingnya segala macam, lu bisa atur workspace-nya di sini. Gue juga jarang banget ya akses feature settings ini. Gue biasanya udah set default aja, terserah Clockify deh. mau ngapain kayak gitu. Terus terserah. Cuman di sini lu bisa atur banyak-banyak nih. Kayak misalnya duration format, working days hour, terus working days, default working days. Terus juga di sini ada project are by default. Nah, ini sih kalau misalnya nanti gue jelasin soal billable ya, tadi dulu. Jadi lu bisa ngatur suatu project itu billable apa enggak billable gitu. Terus kalau ada project baru lu bisa atur public sama private segala macam. Terus di sini ya ada banyak lah ya setting-settingnya, lu bisa eksplorasi sendiri gitu. Gue nggak mau bikin videonya terlalu panjang. Oke, terus gini, gue akan ngejelasin soal gimana caranya si kita untuk bisa memanage waktu kita gitu. Jadi kalau gue biasanya itu ini spesifik personal ya, tapi kalau misalnya pekerjaan, nanti gue juga akan bahas juga soal pekerjaan. Nah, gue biasanya itu ngatur waktu gue menggunakan tiga klasifikasi lah sebenarnya. Yang paling sederhananya dengan mengklasifikasikan waktu gue dengan 3 hal. Yang pertama melalui clients. Clients tuh maksudnya ini, kalau ini personal gue biasanya tulis kayak gini: game, movies, music, study. Misalnya gue belajar, berarti masuk clients-nya ke study. Ini kan untuk personal ya. Kalau misalnya gue lagi main musik, main gitar kayak main piano, belajar musik gitu, gue masukin ke music. Lagi nonton film, movies. Lagi main game, masukin ke game. Jadi ini klasifikasi berdasarkan kategori waktunya gitu. Jadi kalau misalnya ya itu tadi, ini salah satu contohnya. Lalu di bawah clients ada projects. Projects ini adalah turunan dari clients gitu. Jadi kalau misalnya klien gue, misalnya gue game gitu. Nah, game apa sih yang gue mainin? Misalnya game FPS gitu, first person shooter gitu. Game strategic game atau apalah gitu kan. Terus misalnya contoh yang paling ini misalnya main musik. Gue lagi main musik apa, alat musik yang gue mainin apa, gitar, piano, segala macam gitu. Gue lagi belajar apa, belajar melalui tutorial kah, lewat buku kah, ya macam-macam gitu kan. Itu yang kedua, klasifikasi kedua melalui project. Yang klasifikasi ketiga menggunakan tags. Nah, ini juga salah satu fitur yang kalau lu mau spesifik banget ya mengatur waktu lu bisa pakai fitur tagging. Untuk waktu lu kasih tag tertentu. Cuman gue jarang banget pakai tagging, karena menurut gue dengan menggunakan 2 klasifikasi aja, yang pertama melalui clients dan projects, itu udah cukup besar banget impactnya gitu. Gue males deh ngatur-ngatur tags lagi gitu. Jadi kalau misalnya lo mau pakai tagging waktu lu juga bisa ngelakuin itu. Jadi itu untuk personal ya. Nah, terus gimana kalau buat klien gitu? Kalau buat project client sebenarnya menurut gue ya udah, kalau gue buat kerjaan ya, gue tinggal tulis aja clients misalnya. Gue
Itu gue tulis misalnya clients apa, misal clientsnya Apple, clientsnya Coca-Cola, clientsnya apa gitu. Terus di bawahnya projectsnya ada project apa gitu. Misalnya clients Apple, ada project iPhone, ada project iPad, ada project Mac, kayak gitu-gitu. Jadi itu dua klasifikasinya gitu. Lu bisa kalau misalnya lu mau nge-track pekerjaan lu bisa buat dengan cara kayak gitu, based on clients and then based on projects di Clockify. Lalu setelah lu mengatur clients dan projects lu bisa kita balik lagi ke time tracker, lu bisa lihat di sini. Nah, lu bisa assign waktu yang udah lu input atau yang sedang lu mau masukin ke salah satu project tertentu gitu. Kenapa ke project nggak ke klien? Ya karena itu klasifikasinya tuh top down ya. Jadi klien dulu, habis itu baru ke projects gitu. Nah, ya nanti gue jelasin deh di grafik nanti akan lebih detail gitu. Kenapa dia masuknya ke project nggak ke clients gitu. Oke, jadi kalau misalnya di time tracking itu lu bisa set satu spesifik waktu itu bisa di set ke salah satu project. Misalnya nih producing content itu apa masuknya. Misalnya contohnya apa ya, study atau misalnya gue mau bikin project baru deh di sini kan, create project baru di sini warnanya coklat, lu bisa kasih warna. Terus misalnya content creation. Nah terus gue masukin ke study, template-nya nggak usah. Nih gue juga jarang banget pakai template. Oh iya nih ternyata pro feature gitu. Jadi gue bodo amat gitu. Nggak pernah pakai template-templatean. Terus ini color juga lo bisa ganti warna color projectnya, misalnya warna kasih biru, segala macam mungkin warna YouTube merah ya. Gue create. Nah udah, terus ke time tracker lagi, terus di sini gue bisa assign projectnya tadi content creations kayak gitu. Nah kayak gitu. Nah terus juga again bisa lu kasih tag segala macam, cuman gue mager gue kalau pakai tagging. Intinya adalah gue bisa menganalisa waktu gue aja gitu. Kalau terlalu mengatur sampai taggingnya males gue. Jadi kayak gitu sih, lu bisa ngatur project spesifik waktu lu berdasarkan project tertentu gitu. Nah terus tadi gue bilang juga mention soal billable gitu. Jadi gini ya, billable ini kalau di luar negeri lu kerja, lu digaji berdasarkan hourly rate atau rate-nya itu berdasarkan jam. Jadi kalau lu kerjanya say 15 jam sehari, ya lu digajinya 15 jam. Kalau di Indonesia kan enggak ya, misalnya lu kerja 15 jam, lu hitungin 8 jam kerja. Gaji lu tetap sama gitu kan. Kalau di luar negeri enggak. Enaknya adalah lu kerja, lu digajinya per hour atau hourly rate gitu. Nah, makanya di sini ada menu billable atau non billable gitu. Jadi kalau misalnya lu pikir misalnya pekerjaan lu main game gitu kan, tidak billable atau tidak produktif gitu, lu bisa matiin ya. Ini kan produktif. Misalnya lu main game gitu. Main game apa? Counter Strike, thread. Terus lu sini set projectnya adalah game, FPS game nih. Udah, terus lu stop. Nah, lu bisa set nih. Ini kan nggak billable kan, lu bisa matiin billable-nya. Karena kan nggak billable gitu. Jadi billable apa enggak ini buat gue personally, kalau buat personal manajemen waktu, gue bisa pakai ini untuk ngeliat bahwa ada gue nyebutnya time waster gue tuh kemana aja gitu. Jadi kalau misalnya gue ngelakuin sesuatu itu tuh pekerjaan itu, misalnya gue menganalisa nih dalam 1 minggu gitu, gue habis waktu time waster gue berapa banyak yang kebuang gitu. Nah gue bisa nanti lihat di grafik untuk waktu-waktu apa aja yang non billable, nanti gue bisa lihat di situ. Intinya itulah billable gitu. Oke, jadi itu ya soal time tracking, gampang banget kan pakainya. Terus juga ada Chrome extensions-nya, lo bisa download aplikasinya juga, di handphone juga bisa. Di handphone overall sama sih, caranya juga sama. Lalu lanjutannya tadi kita udah juga ngebahas soal kalender, lalu kita turun ke dashboard. Nah, di dashboard ini nanti over time semakin kita panjang waktunya masukin data-data atau waktu-waktu kita ke dalam ke dalam aplikasi Clockify ini, nanti kita akan direpresentasikan dengan menggunakan dashboard. Nah, di sini juga lo bisa enaknya pakai Clockify, lo bisa ngatur atau melihat
laporan waktu yang lu kerjakan atau waktu yang lu spend di Clockify, laporannya bisa berdasarkan spesifik waktu tertentu. Misalnya minggu ini lu bisa set this week, last week, terus ya macam-macam. Kalau misalnya lu this year juga bisa tuh. Atau yang gua kasih lihat di ini juga, nah kayak gini, lu bisa lihat nih. Jadi last year, jadi lu bisa again aplikasi Clockify ini tuh sangat powerful banget gitu. Ketika lu tahu waktu lu spend kayak apa, misalnya dalam sisi pekerjaan kayak dari sisi aktivitas pekerjaan kayak, lu bisa tahu gitu lu spend waktunya kemana. Nah lu bisa mengoptimalkan waktu lu gitu. Misalnya gue mesti belajar lagi segala macam kayak gitu deh. Oke, jadi ini fitur dashboard ya. Ini keren banget sih menurut gue. Dan lu bisa, oh ya anyway tadi kan gue udah kasih lihat ya soal project ya. Jadi di project ini lu bisa kasih warna. Nah ini juga warna-warna ini akan berkorelasi sama si dashboard ini gitu. Jadi kalau lu kasih dashboard itu warna-warna tertentu, dia akan muncul gitu warnanya. Tadi kan kita kasih warna content creations tuh warnanya merah gitu kan. Oh, atau game kan warna merah. Ini kan last year. Kalau this year gua kan kasih warna merah tuh. Dia kan bentuk warnanya merah juga gitu. Jadi keren kan aplikasinya gitu. Jadi ngelihatnya juga nggak boring. Oh gini, lu bisa kasih warna tertentu untuk misalnya pekerjaan yang produktif lu kasih warna hijau, yang terang-terang hijau, biru gitu segala macem. Atau yang nggak produktif lu kasih warna merah, kuning, oranye, ya terserah lu lah ya. Kayak gitu. Jadi ini fungsinya dashboard, jadi untuk bisa menganalisa waktu lu dan mengimprove produktivitas lu. Terus lanjutannya juga ada fitur report. Nah ini to be honest gue biasanya pakainya cuman yang summary, detail sama weekly. Yang sisanya gue nggak pakai gitu. Mungkin ini juga kayak pro feature kan sih, pro feature ya. Tuh pro feature, share ya itulah ya. Nah oke. Jadi enaknya lagi, ini gue akan set juga waktunya ke last year ya. Anyway, ini workspace gue yang udah tahun lalu ya, di akun gue yang berbeda gitu. Karena gue gak mau spill out waktu gue yang sekarang, karena banyak-banyak project lain gue juga, jadi gak enak gitu. Nah, jadi kalau misalnya oke, kita ngebahas soal report ya. Report summary dulu. Nah, enaknya di Clockify, lu bisa ngatur waktu seperti yang tadi. Ini hampir mirip sama dashboard. Cuman kalau di reports, lu bisa memfilter time tracking lu untuk spesifik tim, klien, project, task. Terserah lu lah. Itu ada lah filternya gitu kan. Nah, misalnya lu di sini ada timnya. Misalnya lu kerja. Ini kalau tim tuh khusus spesifik buat ya tim ya, misalnya lu ngerjain project bareng sama klien gitu kan, ada project tertentu. Nah, ada 5 orang, ada 6 orang. Lu bisa filter nih dengan menggunakan Clockify. Oh, si Anu kerjanya berapa jam gitu. Lu bisa lihat kayak gitu di filter tim ini. Filter by client. Oke, tadi kita juga udah ngebahas di time tracker kenapa time tracker itu based on projects bukan based on clients. Karena dengan menggunakan ngeset time trackernya ini ke projects instead of clients, nanti kita bisa buat report ke klien dengan cara lebih bagus gitu. Misal contohnya gini, kliennya misalnya study gitu, apply filter. Nah, nih lu bisa terus lu bisa set projectnya berdasarkan misalnya study tadi projectnya misalnya books gitu. Ini spesifik banget gitu turunnya gitu. Kenapa nggak klien, kenapa pakai project ya gitu. Nah, karena biasanya satu klien itu dia punya banyak projects gitu. Kayak tadi kayak yang gua mention sebelumnya, bahwa misalnya ada clients-nya Apple gitu. Nah, terus kan dia punya project atau produknya banyak kayak iPhone, iPad, ada Mac segala macam. Ini juga sama mirip-mirip di sini ada ya misal anggap aja iPad, iPhone dan segala macam. Lu bisa multi filter ya. Jadi lu bisa based on client projectnya juga, bisa filter berdasarkan klien, bisa juga berdasarkan project. Multiple project juga bisa. Ini kan karena bentuknya checklist. Jadi books misalnya sama content creations, apply filter misalnya. Nah, lu bisa lihat juga. Jadi ada 2 project yang difilter. Lalu enaknya dia
Setelah lu melakukan filter ini, lu bisa export, save as PDF, CSV, Excel, terserah lu lah itu ya ada. Lu bisa print juga gitu. Nah, ini enaknya adalah kalau misalnya lu ngerjain suatu project IT kayak, project apa kayak, atau lu mau menganalisa diri lu sendiri melalui time tracking ini, lu bisa melakukan filter, lu bikin PDF-nya, lalu lu mau analisa dari situ gitu. Lu bikin catatannya. Oh, kayaknya gue belajarnya kurang nih. Gimana ya caranya supaya gue bisa improve lagi cara belajar gue atau waktu belajar gue gitu. Nah, lu bisa melakukan kayak gitu. Ini enaknya di lu nge-track time di Clockify gitu. Nah, oke, jadi itu pertama ada filter, terus abis itu di sini ada grupnya yang tadi berdasarkan project-projectnya, lalu di sini ada pie chartnya. Again, ini pie chartnya juga keren banget, dengan ngelihat kayak gini aja kita tahu gitu waktu kita habisnya kemana gitu. Kita jadi bisa mengoptimalkan waktu atau membuat merencanakan waktu kita dengan cara lebih baik gitu. Terus di sini ada juga detailed report. Nah, ini biasanya kayak list of time trackingnya kita ya gitu. Yang udah pas, yang udah lalu, dan bisa di filter juga. Kalau time tracker kan tadi fungsinya ya udah hanya untuk nge-track waktu doang gitu kan. Kalau report ini detailed. Nah, ini biasanya secara spesifik atau detail gitu. Waktu kerjanya lu bisa lihat setiap waktu kerja, waktu time tracking yang udah lalu lu bisa filter dan segala macam gitu. Terus abis itu juga di sini ada weekly sih menurut gue hampir sama, cuman gue jarang juga pakai kayak ginian gitu. Ini ada salah satu fitur juga di Clockify ya. Jadi gini, kalau misalnya lu kerja di startup atau lu kerja sama klien-klien luar, mereka biasanya tuh kayak ada sistem planning weekly gitu. Jadi sistem planning weekly-nya mereka tuh kalau bikin suatu gimana ya ngejelasin ya. Kalau lu misalnya lu tahu soal sprint, nanti gua akan bikin video lagi deh soal sprint gitu. Jadi ada metode kerja di luar sana, ada yang namanya agile methodology gitu. Nah, di dalam agile methodology itu ada yang namanya sprint. Sprint itu biasanya base-nya tuh per minggu atau per 2 minggu sekali atau per 3 minggu sekali. Nah, report ini ada ada report weekly kayak begini, itu fungsinya untuk melihat gitu. Biasanya kalau di luar negeri biasanya ini dipakai untuk melihat performance si orang-orang yang ada di tim. Nah, kalau misalnya lu untuk personal time tracking ya, lu bisa ngelihat juga deh. Lu bisa melakukan evaluasi setiap minggu, jam lu tuh kayak gimana aja di reports weekly ini gitu. Terus kalau share ini juga fitur yang gue jarang pakai, jadi ya kosong. Jadi jarang banget gue pakai fitur-fitur kayak gitu. Gue biasanya kalau di Clockify itu gue lebih banyak menunya di time tracker, dashboard, report, summary, sama detail. And then abis itu selesai. Jadi gitu caranya untuk melakukan time management atau time tracking di Clockify. Oke, ini fitur terakhir yang akan gue bahas soal team. Oke. Nah, enaknya di Clockify itu dia punya multiple workspace di sini, dan di sini juga bisa support multiple team free forever. Jadi gratis selamanya. Again, kalau misalnya lu perusahaan yang gede atau lu misalnya ada suatu aktivitas tertentu untuk komunitas tertentu, lu pengen bikin atau project study group gitu kan yang berhubungan sama personal gitu. Nah, lu bisa bikin workspace baru, lalu lu bisa nge-invite orang lain untuk masuk ke dalam ini sebutannya ini namanya workspace ini gitu. Jadi mereka nanti bisa time tracking mereka juga berdasarkan projects dan clients yang kita set gitu. Jadi kalau misalnya ada project misal study group gitu, study groupnya apa nih, clientsnya misalnya dosen A, dosen B, dosen C gitu kan, projectsnya apa, projectnya misalnya dosen A ada mata kuliahnya A, mata kuliah A, B, C, dosen B ada mata kuliah
ABC juga. Lo bisa juga melakukan itu dan lo bisa nge-track waktunya mereka gitu. Jadi kalau ada study group yang berhubungan kayak gitu, ya lo bisa nge-track waktu lo kayak gitu. Kalau buat pekerjaan juga sama, ya lo tinggal nge-set aja klien sama project lo di situ. Ya, overall gitu sih Clockify atau broad overview soal Clockify. Mudah-mudahan bermanfaat ya, geng. Oke, makasih semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, likes, and comments. Di situ juga ada website gue, gundurbesatu.github.io. Jangan lupa juga follow sosial media gue. Mudah-mudahan suka sama konten gue yang episode 2 ini. Dan menurut gue, kalau misalnya bisa ya, ini aplikasinya tuh sangat dipakai gitu. Sebenarnya banyak juga aplikasi-aplikasi lain kayak Toggle, ya masih banyak lah aplikasi time tracking lain gitu. Cuman menurut gue personally gue lebih suka pakai Clockify gitu. Coba aja geng untuk pakai Clockify dan menurut gue lo akan amazed sih sama aplikasi ini. Oke, gitu aja semuanya. Thank you, bye.